video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Arduino untuk mengedipkan LED. Tapi sebelumnya buat kalian ini harus banget like dan subscribe video ini untuk lanjut ke video selanjutnya. Selamat menonton! Selanjutnya saya akan menjelaskan hal-hal apa saja yang nanti kita gunakan pada tutorial kali ini. Yang pertama ada breadboard, ada kabel USB, ada lampu LED-nya, kabel jumper, ada Arduino Uno-nya. Dan yang terakhir kita akan menggunakan software Arduino yang sudah terinstall pada laptop kita. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu Arduino Uno. Arduino Uno merupakan sebuah framework microcontroller yang memudahkan pengguna untuk dapat menggunakan microcontrollernya. Microcontroller sendiri ini yaitu alat yang digunakan sebagai pusat pemrosesan input sinyal elektronik menjadi output. Di sini ini Arduino Uno memiliki 14 pin digital input dan output. Di sini kami menggunakan pin nomor 7 dan 8. Lalu di sini juga kami menggunakan ground. Groundnya itu ada 3 di Arduino-nya. Di sini, dan di sini. Tapi karena ground yang di Arduino ini hanya memiliki 3 ground, jadi di sini kami juga menyiapkan ground yang seperti ini. Ground ini nih adalah pin-pin dengan label yang digunakan untuk menghubungkan Arduino dengan ground. Jadi ground di sini ini memiliki kutub negatif. Lalu ketika kita menggunakan ini, kita memberikan arus listrik pada komponen-komponen listrik melalui Arduino. Kita harus menghubungkan komponen yang terkait dengan ground. Nah, selanjutnya hal yang kita perlukan itu yaitu software Arduino. Kenapa kita perlu software Arduino? Software ini kita perlukan karena di software ini kita melakukan pemrograman, melakukan kompilasi program, debugging, dan proses download ke Arduino board-nya. Jadi kita melakukan coding di software Arduino yang nanti hasilnya itu akan disimpan di Arduino Uno-nya. Jadi kalau misalnya mau menjalankan programnya itu kita tinggal compile di softwarenya tersebut. Nah, selanjutnya ada kabel USB, di mana kabel USB ini berfungsi untuk menghubungkan Arduino board ke komputer. Nah, selain itu, kabel USB ini juga berfungsi untuk memuat program dari komputer ke dalam Arduino board. Nah, selanjutnya di sini ada lampu LED, di mana lampu LED ini berfungsi untuk menghasilkan output dari program yang sudah kita buat. Maka dari itu, penggunaan kaki-kaki pada lampu LED ini harus sesuai. Nah, di sini terdapat 2 komponen. Yang pertama ini ada bagian yang panjang, di mana di sini bagian yang panjang ini bersifat positif dan yang bagian yang pendek ini bersifat negatif. Kemudian di sini juga ada kabel jumper, di mana kabel jumper ini berfungsi untuk menghubungkan komponen elektronika Arduino ke breadboard maupun ke Arduino itu sendiri. Nah, di sini ada ujung dari kabel jumpernya. Nah, yang pertama ini ada ujung yang memiliki kaki, ini yang disebut dengan mil. Terus ada yang ujung yang tidak memiliki kaki, ini disebut dengan female. Nah, setelah alat-alatnya sudah disediakan, di sini saya langsung aja merakitnya. Di sini saya membawa ground ke breadboard-nya agar bisa menjadi lebih banyak. Ini saya taruh di minus saja. Ini di minus. Nah, untuk LED-nya saya menggunakan 2 LED, itu warna putih sama warna hijau.
Nah, di sini saya menggunakan pin 7 sama pin 8. Ini bebas sih pinnya pin berapa, tapi karena saya lebih enak lihatnya pin 7 sama pin 8-nya. Ini saya langsung masukkan pin 7. Saya masukkan ke sini agar dia lebih rapi. Oke, ini pin 8 masukkan. Nah, untuk LED-nya di sini untuk kaki yang pendek di sini terdapat dua jenis, yaitu kaki yang panjang sama kaki yang pendek. Kaki yang panjang itu positif, yang pendek itu negatif. Nah, untuk yang negatif itu yang mana? Itu yang groundnya. Untuk yang positif itu terdapat di pin 7 sama pin 8 yang tadi. Nah, saya langsung masukkan untuk yang pendek di negatif. Oke, yang ini juga. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini aja. Sekarang kita langsung coding. Nah, sebelum mengcoding ke aplikasi Arduino-nya, kita sambungkan dulu Arduino board Arduino-nya dengan software yang ada di laptop. Kita sambungkan dengan USB. Ini tinggal masukkan di sini. Oke, kita colokkan. Oke, sekarang kita menuju ke laptop. Oke, kita lanjut ke laptop. Nah, sebelum kita mengcodingnya, pastikan bahwa Arduino-nya sudah tersambung dengan laptopnya. Nah, cara memastikannya itu kita bisa lihat di dalam tools. Kita langsung ke tab tools. Nah, di sini ada namanya board. Nanti disesuaikan dengan Arduino yang dipakai. Di sini saya memakai Arduino Uno, sudah terpilih Arduino Uno. Dan portnya di sini saya memakai port COM11. Oke. Nah, jika sudah tersambung seperti itu, kita langsung mengcodingnya. Nah, di sini saya mendeklarasikan terlebih dahulu untuk pin yang saya gunakan, yaitu pin mode pin 7 saya gunakan sebagai output. Nanti dia akan menghasilkan tegangan. Dan pin mode 8 saya juga akan menjadikan output karena dia menjadi mengeluarkan tegangan. Oke. Di sini untuk deklarasinya seperti itu aja. Kita lanjut ke void loopingnya. Di sini bagaimana Arduino-nya memproses LED itu agar bisa berkedip. Nah, di sini karena kita memasukkan di pin digital, kita masukkan codingannya digital white. White itu kita kayak mengeluarkan satu tegangan, itu dimana dengan pin yang 7. Pin yang 7 itu warna putih. Kita set high yang artinya pin 7 itu sudah memiliki tegangan yang maksimal atau high. Nanti lampunya itu kan ada ground sama ada tegangan, itu dia dapat menyala. Nah, di sini saya kasih delay 1 detik. Oke, saya digital white lagi. Right. Untuk pin 7 kita matikan sekarang. Oke, low itu kita hilangkan tegangannya. Oke, itu kita hanya baru membuat menghidup dan matikan untuk pin 7.
Nah, kita buat untuk pin 8, saya copy aja. Sini saya copy. Paste. Kita ganti pinnya, pin 8. Oke. Nah, jika sudah, sini kita akan mencobanya. Kita verify. Oke, sudah terlihat bahwa sudah terverify. Sekarang kita upload ke Arduino-nya agar tersimpan di Arduino-nya. Oke, sudah berkedip-kedip. Jadi codingan yang terdapat pada software Arduino ini sudah dibaca pada board Arduino-nya. Nah, dilihat pada lampunya sudah berkedip-kedip dengan delay 1 detik. Nah, sekarang coba saya membuat modul kedip-kedip yang lainnya. Saya kembali ke laptop. Oke, kita coba untuk codingan yang lain. Coba kita bermain di delay-nya. Nah, untuk pin yang 8 kita ganti ke tadi 1 detik, sekarang 0,5 detik. Kita 500 di sini. Oke, kita verify dan kita upload. Nah, di sini akan terlihat lampu yang berkedip-kedip. Nah, di sini lihat untuk lampu putih itu delaynya 1 detik dan untuk lampu hijau itu delaynya 0,5 detik atau setengah detik. Itu kelihatan bahwa untuk lampu putih lebih lama hidupnya, lampu hijau lebih sebentar hidupnya. Nah, seperti itu untuk modul yang lain bisa di custom lagi. Mungkin saya custom lagi 1 modul. Oke, saya coba untuk modul yang ketiga. Mungkin saya utak-atik ini, saya barengin aja hidupinnya. Saya taruh di sini. Oke, dia nanti barengan hidupnya. Saya kasih delay 500. Nah, sini saya kasih delay 500 untuk low-nya. Saya kasih delay lagi 500 untuk nanti looping untuk hidupnya. Jadi di sini dia akan hidup barengan. 7 sama 8 itu nanti hidup barengan. Tapi untuk nomor 7 itu mati duluan pin 7-nya, dan pin 8-nya itu lagi 0,5 detik dia akan mati setelah lampu 7 mati. Setelah itu diulangi lagi. Oke. Coba saya verify dulu. Langsung saya upload. Oke, sudah berjalan ya. Nah, seperti itu. Oke, untuk modul yang lainnya nanti teman-teman bisa coba-coba lagi. Siapa tahu ada yang bisa membuat terang yang lebih nyala sama bisa redup. Nanti bisa diatur dengan brightness-nya itu dari 0 sampai 255. Jadi segitu dulu video dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf, atau ada yang kurang dari videonya. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga kalian suka sama videonya, dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, dadah.